Kadang seseorang merasa ada sesuatu yang aneh di kepala, tetapi tidak tahu dari mana datangnya. Yang mengejutkan adalah beberapa gejala pertama dari kondisi gula yang tidak stabil justru muncul di otak sebelum terlihat di hasil pemeriksaan. Ini membuat banyak orang mengabaikan sinyal ringan yang sebenarnya sangat penting. Di tengah rutinitas harian, orang membaca berita, bekerja di komputer, atau mengobrol di rumah sambil minum teh hangat, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak sejalan dengan pola biasanya. Topik ini penting karena banyak orang baru sadar setelah kondisi sudah berkembang selama beberapa bulan. Padahal otak sering memberi tanda lebih awal. Namun karena gejala ini tidak sakit, tidak mengganggu fisik secara langsung, dan sering muncul pelan, banyak yang menganggap hanya capek biasa. Disinilah masalahnya. Tubuh sedang mengirim pesan, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Kali ini kita akan membahas 5 sinyal di otak yang muncul lebih dulu, sebelum angka di pemeriksaan mengungkapkan kondisi sebenarnya. Sinyal ini tidak berarti diagnosis, tetapi bisa menjadi ajakan untuk olahar lebih dekat gaya hidup, kebiasaan makan, dan ritme harian. Jika suka video seperti ini, boleh tekan tombol suka agar lebih banyak orang bisa memahami informasi sederhana seperti ini. Kita mulai dari peringkat kelima. Ini adalah kesulitan fokus dan perhatian. Banyak orang pernah mengalami momen ketika ingin membaca satu paragraf, tetapi mata terus melompat, pikiran kabur, dan waktu terasa terbuang hanya untuk memahami satu bagian kecil. Yang menarik adalah ini bisa terjadi meski tidur cukup dan tidak sedang sibuk berlebihan. Saat seseorang mencoba belajar, bekerja, atau sekadar menonton berita, pikiran terasa tidak nyangkut. Fenomena ini muncul karena otak membutuhkan suplai energi yang stabil untuk mempertahankan fokus. Ketika aliran energi ini tidak stabil, otak cenderung menurunkan fungsi tertentu untuk beradaptar. Hasilnya adalah rasa melayang, sulit menahan perhatian lama, atau berpindah-pindah tugas tanpa menyelesaikan satu pun. Pada anak muda, ini kadang terlihat saat mengerjakan tugas lalu bolak-balik membuka ponsel tanpa alasan jelas. Pada orang dewasa, sering terjadi saat mencoba menyelesaikan laporan atau mengatur daftar belanja, tetapi pikiran terus kabur. Kesulitan fokus ini sering tidak terasa berbahaya, sehingga banyak yang menyalahkan suasana bising, kurang minum, atau hanya merasa kurang semangat. Namun, ketika kondisi ini muncul berulang selama beberapa minggu, terutama di aktivitas yang biasanya mudah dilakukan, patut diperhatikan. Otak sedang menunjuk sesuatu yang tidak terlihat di luar. Menariknya, banyak orang baru sadar setelah melihat pola fokus menurun pada jam-jam tertentu, sering setelah makan atau saat menunggu waktu makan berikutnya. Dengan memahami peringkat kelima ini, kita mulai melihat bagaimana otak bisa mengirim pesan jauh sebelum tubuh menunjukkan tanda yang jelas. Dan setelah membahas kesulitan fokus dan perhatian, sinyal berikutnya terasa sedikit lebih kuat dan sering muncul di jam tertentu dalam sehari. Masuk ke peringkat keempat, di sini ada penurunan energi mental pada siang hari. Banyak orang merasakannya setelah makan siang atau menjelang sore. Seolah-olah otak tiba-tiba melambat, fokus hilang, dan tubuh ingin duduk diam saja. Menariknya, ini bisa terjadi tanpa aktivitas fisik berat atau kurang tidur. Fenomena ini muncul ketika tubuh sedang berusaha menyeimbangkan kadar gula setelah makan. Saat perubahan tidak stabil, otak dapat mengalami keterlambatan respons. Hasilnya terasa seperti kebingungan ringan, lambat memproses informasi, atau sekadar sulit memulai kembali pekerjaan yang sederhana. Ada yang menyebutnya sebagai mental crash karena datang tiba-tiba dan membuat ritme aktivitas terputus. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dalam situasi yang sangat umum. Seseorang sedang bekerja di depan komputer, lalu setelah makan siang mulai menatap layar kosong, bingung harus melanjutkan dari mana. Ada juga yang sedang rapat sore, tetapi otaknya terasa berat dan sulit mengikuti alur pembicaraan. Terkadang muncul dorongan untuk minum sesuatu yang manis agar energi terasa naik meskipun baru saja makan. Banyak orang mengira ini hanya soal kantuk atau kekenyangan. Namun ketika pola ini muncul berulang, khususnya di jam-jam tertentu,
Ini dapat menjadi sinyal bahwa tubuh tidak bekerja dengan stabil. Tubuh ingin normal, tetapi aliran energi ke otak tidak datang dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, setelah makan justru muncul rasa berat dan lambat. Yang membuat sinyal ini sering diabaikan adalah karena terlihat sangat biasa. Orang menyalahkan makanan terlalu banyak, cuaca panas, atau rasa malas. Padahal, ketika perubahan ini terjadi setiap hari pada waktu yang mirip, ini layak diperhatikan lebih serius. Banyak orang baru menyadarinya setelah melihat pola tersebut berlangsung cukup lama. Dengan penurunan energi mental ini berada di posisi keempat, berarti 3 sinyal di atasnya cenderung lebih halus dan lebih sulit dikenali pada awalnya. Dan sekarang kita masuk ke peringkat ketiga, di mana sinyal berikutnya berkaitan langsung dengan suasana hati dan cara otak bereaksi ketika pasokan energi tidak stabil. Masuk ke peringkat ketiga. Di sini ada perubahan suasana hati atau rasa mudah marah tanpa alasan jelas. Banyak orang merasakan hal ini saat sedang bekerja, belajar, atau berinteraksi, dan tiba-tiba muncul rasa kesal, kurang sabar, atau sensasi emosi yang tidak sejalan dengan situasi. Yang menarik, ini bisa terjadi meskipun hari sebenarnya berjalan normal. Tidak ada masalah besar, tidak sedang tertekan, dan tidak ada gangguan dari luar. Namun otak bereaksi seolah ada sesuatu yang mengganggu. Dalam banyak kasus, pola ini muncul ketika tubuh sudah lama tidak mendapat asupan makanan atau saat kadar energi untuk otak tidak stabil. Contoh sederhana sering muncul pada sore hari. Seseorang sedang mengerjakan tugas lalu mendadak merasa tidak sabar, mudah tersinggung, atau sensitif terhadap hal-hal kecil. Ada juga yang merasa cepat frustasi dengan hal-hal yang biasanya mudah. Perubahan kecil ini jarang terlihat dari luar, tetapi terasa sangat jelas bagi orang yang mengalaminya. Perubahan suasana hati seperti ini sering disalahartikan sebagai stres, lelah, atau sekadar hari buruk. Padahal ketika pola muncul berulang terutama saat telat makan atau setelah waktu lama tanpa asupan, itu bisa menjadi sinyal bahwa otak tidak mendapat pasokan energi yang stabil. Tubuh mencoba menjaga fungsi dasar dan otak merespons dengan emosi sebagai bentuk peringatan internal. Yang membuat sinyal ini semakin sulit dikenali adalah karena ia tidak memiliki tanda fisik, tidak ada rasa sakit, tidak ada gangguan motorik, dan tidak ada keluhan visual. Hanya perubahan emosi yang datang cepat dan pergi cepat. Banyak orang baru sadar setelah memperhatikan bahwa rasa mudah marah ini terjadi di waktu yang sama setiap hari, atau muncul ketika lupa sarapan atau makan siang. Ketika sinyal ini berada di posisi ketiga, berarti kita mendekati tanda yang lebih spesifik lagi. 2 sinyal berikutnya sering muncul lebih jelas di fungsi kognitif sehari-hari. Dan untuk peringkat kedua, sinyalnya berkaitan langsung dengan ingatan dan cara otak mengatur informasi singkat sepanjang hari. Sekarang kita masuk ke peringkat kedua. Di sini ada gangguan memori jangka pendek. Ini berarti otak kesulitan menyimpan dan mengakses informasi kecil yang baru terjadi. Banyak orang merasakannya saat ingin mengingat di mana meletakkan benda, lupa pesan yang baru didengar, atau kehilangan alur pembicaraan di tengah kalimat. Contoh sehari-hari bisa sangat sederhana. Sedang memegang ponsel, lalu menaruhnya di meja, dan beberapa menit kemudian tidak ingat di mana diletakkan. Atau seseorang ingin mengambil sesuatu di dapur, tetapi setelah sampai di dapur lupa apa yang ingin diambil. Situasi seperti ini kadang dianggap lucu atau sepele. Namun jika sering terjadi, itu menjadi sinyal yang patut diperhatikan. Gangguan memori singkat ini juga muncul saat berkomunikasi. Seseorang sedang berbicara, lalu tiba-tiba kehilangan alur ide. Pikiran terasa kosong selama beberapa detik sebelum akhirnya ingat kembali atau memilih diam. Ada juga yang sering lupa instruksi kecil, seperti pesan untuk mengambil barang tertentu atau catatan pekerjaan yang baru diucapkan beberapa menit sebelumnya. Yang membuat sinyal ini menarik adalah karena tidak selalu terkait dengan kelelahan parah. Orang bisa tidur cukup, makan tepat waktu, dan tetap mengalami pola ini.
Gangguan memori jangka pendek bisa muncul ketika otak tidak mendapatkan energi secara konsisten. Ketika aliran energi naik dan turun, otak merespons dengan drop kecil pada fungsi informasi singkat. Fenomena ini sering disamakan dengan pikiran yang kurang fokus atau tidak sedang memperhatikan. Padahal, banyak kasus terjadi justru ketika seseorang sedang fokus melakukan sesuatu. Gangguan memori seperti ini terjadi cepat, tidak menyakitkan, dan mudah diabaikan. Namun ketika muncul berulang dalam situasi mirip, itu menunjukkan ada pola. Sekarang, setelah melihat peringkat kedua, kita cegu pertanda yang paling sering muncul dan sering dibicarakan karena menyentuh fungsi kognitif inti. Sinyal ini berada di peringkat pertama dan menggambarkan keadaan mental yang terasa kabur meskipun tubuh tampak normal. Masuk ke peringkat pertama. Di sini ada kondisi yang sering disebut sebagai kabut mental. Ini adalah keadaan ketika kepala terasa berat, pikiran melambat, dan pemrosesan informasi terasa tidak jernih. Orang yang mengalami kondisi ini biasanya merasa hadir secara fisik, tetapi otaknya tidak bekerja dengan kecepatan normal. Contohnya sederhana. Sedang membaca, tetapi setiap paragraf terasa sulit dipahami. Atau sedang mendengar seseorang berbicara, tetapi butuh waktu lebih lama untuk mengerti maksudnya. Ada juga yang merasakan kesulitan memilih kata saat berbicara, seperti otak perlu beberapa detik tambahan untuk mencari informasi yang sebenarnya sudah ada. Hal lain yang sering muncul bersamaan adalah perasaan seperti terbangun setengah, bukan mengantuk, tetapi tidak setajam biasanya. Banyak orang menggambarkannya sebagai rasa tebal di kepala, padahal tubuh baik-baik saja. Kondisi ini bisa datang di pagi hari, setelah makan siang, atau di sore hari. Durasi bisa pendek atau bertahan berjam-jam. Yang membuat kabut mental menarik sebagai sinyal adalah pola kemunculannya. Banyak orang baru menyadari setelah menghubungkan dengan situasi lain seperti sering lapar cepat, haus berulang, atau energi yang naik dan turun dalam satu hari. Pikiran melambat adalah salah satu fungsi terakhir yang merespons perubahan internal, sehingga muncul lebih awal daripada hasil pemeriksaan resmi. Kabut mental juga memengaruhi produktivitas. Tugas sederhana terasa lebih berat, keputusan kecil butuh lebih lama, dan fokus mudah pecah. Ketika otak tidak mendapatkan aliran energi yang stabil, ia memilih mengurangi kecepatan kerja sebagai cara bertahan. Bukan sakit, bukan nyeri, tetapi gangguan halus yang mengganggu kualitas aktivitas. Ketika 5 sinyal ini digabung, terlihat pola yang jelas. Otak memberi tanda lebih awal sebelum tubuh menunjukkan angka di pemeriksaan. Tanda ini lemah, tidak menyakitkan, dan sering diabaikan karena mirip dengan stres atau kurang tidur. Namun ketika muncul berulang dan dalam situasi yang mirip, itu menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih serius. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu memahami bagaimana otak memberi sinyal lebih awal. Sampai jumpa di video berikutnya.